kita viralkan. Biar atasan Anda itu tahu. Masa dari salah satu ormas menyerang sejumlah debt kolektor saat bentrok di Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan kemarin sore. Salam badai. Dari video tadi kita bisa melihat kekisruhan yang terjadi di antara masyarakat, di antara para subjek hukum, baik perorangan atau badan hukum, yang dilandaskan pada alasan prestasi, alasan utang piutang, alasan perbuatan yang melawan hukum satu sama lain. Nah, intinya hal demikian sepertinya bisa dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri. Nah, sesungguhnya negara kita ini negara hukum yang tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Nah, kita punya solusi, kita ada mekanisme. Setidaknya dalam diskusi ini kita akan coba sampaikan, kita akan coba edukasikan pada badai semua berkaitan dengan mekanisme gugatan sederhana. Ini gugatan sangat menarik, cukup simpel, tidak seperti gugatan seperti biasanya yang banyak memakan waktu. Oke badai, hari ini seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya Niko dan Habi. Kita akan coba bahas mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Jadi sebelumnya itu memang gugatan sederhana ini sudah ada dari tahun 2015, ya, mana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung tahun 2015 ya. Jadi memang kita tidak akan terlalu banyak mengcompare atau membandingkan antara Perma nomor 2 tahun 2015 dengan Perma nomor 4 2019. Mungkin kita akan simpelkan hal-hal apa saja sih yang baik yang mempermudah para badai di dalam mencari keadilan, ya kan, menggapai keadilan dengan waktu yang singkat, tidak sulit. Gitu. Oke, langsung aja ya, Niko. Udah tahu kan Perma nomor 4 2019 ini? Iya. Untuk Perma nomor 4 2019 ini sedikit banyak aku sempat baca untuk peraturannya sendiri, kemudian banyak dengar juga ya, ada beberapa rekan-rekan juga yang sudah pernah bersidang atau bahkan yang mengajukan secara pribadi untuk gugatan sederhana. Artinya kan ini untuk gugatan sederhana itu untuk di dalam Perma 4 2019 itu gugatan sederhana ini hanya berlaku untuk gugatan perdata umum. Ya. Nah, artinya misalkan kayak kasus sengketa tanah itu kan masih masuk ranahnya perdata umum. Itu apakah kita bisa gitu Bang? Aku mau tanya juga ke Abang kebetulan. Apakah kita bisa juga mengajukan gugatan sengketa tanah? Meskipun nilainya kan kalau kita tahu di Perma 4 2019 ini untuk nominalnya yang tadinya 200 juta bisa sampai menjadi 500 juta ya, kan? Nah, apakah bisa kalau misalkan kita ingin mengajukan gugatan sederhana terkait sengketa tanah tadi itu menggunakan gugatan sederhana gitu untuk sengketa tanah ya gitu. Baik. Apakah bisa? Memang gugatan sederhana ini salah satunya memang sederhana gitu kan, mudah dibuktikan ya, seperti layaknya di pengadilan niaga ya, kita PKPU atau keadilan dia harus sederhana, pembuktiannya sederhana, hutangnya harus sederhana. Begitu pula mungkin kita adopsi dalam gugatan sederhana ini. Nah, jadi pun harus pembuktian harus sederhana. Logikanya mungkin kalau kita ajukan tentang sengketa tanah ya, atau hak kepemilikan atas tanah ya, biasanya di sana ada desente ya, pemeriksaan setempat ya. Nah itu badai gugatan sederhana itu 25 hari ya. 25 hari sejak sidang pertama dilakukan. Jadi memang gugatan sederhana itu ada pemeriksaan pendahuluan. Ada pemeriksaan pendahuluan, nanti diputus oleh hakim tunggal, Jadi
sebelum masuk ke fase persidangan. Jadi nanti akan dilakukan dulu pemeriksaan pendahuluan. Nah, tadi melihat apakah ini sederhana atau tidak, sederhana atau tidak, pembuktiannya rumit atau tidak. Kalau misalkan dirasa tidak sederhana dan pembuktian cukup rumit, hakim akan menolak dan akan mencoret dari daftar perkara di kepaniteraan. Artinya dengan adanya dissenting tadi itu menyebabkan bahwa gugatan sengketa tanah ini tidak bisa diajukan sebagai gugatan sederhana gitu. Ya, mungkin relevansinya juga berkaitan dengan waktu. Karena tadi batas dari sidang pertama sampai dengan putusan itu adalah 25 hari. Jadi cukup simpel kan 25 hari. Kalau masuk peradilan umum kan ya kita tahu ya memang majelis suka bilang kita punya waktu 6 bulan gitu. Tapi kadang sampai setahun gitu. Saya pernah mengalami ya sampai 1 tahun ya. 1 tahun persidangan baru sampai diputus gitu. Gini Bang, terkait misalkan kayak ya sekarang lagi mungkin karena fase pandemik ya, pandemik ini jadi memang banyak khususnya ya di lembaga perbankan terkait misalnya lembaga pembiayaan seperti leasing dan kredit kendaraan lah ya. Ini kan banyak sengketa, artinya kebanyakan debitur ya karena dengan kondisi ekonomi yang sedang menurun saat ini itu banyak kreditur yang macet. Banyak debitur yang macet. Banyak debitur yang macet akhirnya banyak yang mengajukan restruktur. Dan terkait hal tersebut ya banyak terjadi kasus-kasus seperti debitur yang misalkan dia mengajukan restruktur tapi tidak mendapatkan fasilitas ya, tidak mendapatkan fasilitas atau tidak setuju oleh pihak, dan akhirnya mereka ini kan apa namanya seperti itu yang terjadi intimidasi segala macam. Itu bagaimana Bang tindakan pihak perbankan untuk mengatasi permasalahan seperti itu? Apakah bisa juga melalui gugatan sederhana? Iya, tentu gugatan sederhana bisa menjadi solusi ya. Di tengah pandemi corona ini, COVID-19 ini, lalu di tengah adanya kemarin putusan MK ya, nomor 18 tahun 2019 ya kalau nggak salah. Itu kan menjadi batu sandungan juga untuk perusahaan pembiayaan bisa mengakses dia punya jaminan ya, bisa mengeksekusi jaminan. Nah, lalu sebetulnya ketika masyarakat atau para debitur ingin melakukan relaksasi, sebenarnya OJK kan udah kasih batasan ya, artinya ada kasih panduan sejauh mana si debitur itu bisa mau mengajukan permohonan relaksasi, apakah restruktur, apakah scheduling ya. Nah, dan memang kembali lagi bahwa itu adalah ininya kewenangannya dan kebijakannya dari si perusahaan pembiayaan atau perbankan itu sendiri gitu loh. Nah, terutama perusahaan terutama perbankan ya. Jadi tapi dilema juga ketika perbankan atau perusahaan pembiayaan akan melakukan eksekusi, yaitu itu tadi ada intimidasi lah, ada permohonan relaksasi. Nah, setidaknya gugatan sederhana ini bisa dipakai juga ya. Bisa dipakai karena satu, mungkin kalau untuk perbankan nilainya kreditnya bisa besar ya, tapi untuk perusahaan pembiayaan yang sampai dengan 500 juta setidaknya bisa mengcover banyak debitur yang tanda kutip memang nakal. Sebelum COVID-19 ini juga mereka sudah menunggak, sudah mohon maaf, sudah mengaburkan kendaraannya, melarikan kendaraannya. Ya mungkin ini bisa menjadi solusi ya. Bisa menjadi solusi, gugatan sederhana ini bisa dimajukan oleh perusahaan pembiayaan untuk bisa mendapatkan kembali haknya. Oke, berbicara mengenai solusi dengan mekanisme gugatan sederhana, kira-kira nih Bang, supaya Bada juga bisa tahu kelebihan, kelemahan dari gugatan sederhana itu sendiri apa sih sehingga kita merekomendasikan buat menjadi solusi upaya hukum dalam perkara yang kita maksud ini. Tentu Perma 4 2019 sebuah penguatan ya dari Perma sebelumnya nomor 2 tahun 2015 ya. Dari sisi waktu ya tentu lebih simpel ya tadi dari sisi waktu. Dari sisi nominal ya,
gugatan sederhana ini berkaitan dengan perbuatan prestasi atau melawan hukum. Nah, melawan hukum itu besar ya dampaknya. Seseorang yang dapat dikategorikan melanggar satu ketentuan undang-undang, ketentuan hukum, atau bahkan norma pun ya pelanggaran atas norma pun dia bisa dikategorikan sebagai melawan hukum gitu. Nah, itu tadi kelebihan bicara tentang waktu yang simpel, lalu pembuktian yang sederhana gitu kan. Pembuktian yang sederhana, dan di Perma 4 2019 pun ya kita bandingkan dengan Perma nomor 2 2015, dia sudah boleh mengcover bahwa dahulu di 2015 itu hanya penggugat dan tergugat itu hanya boleh diajukan dalam domisili hukum yang sama. Ya, saya rumah Jakarta Selatan, saya calon penggugat, dan Niko seorang tergugat, calon tergugat. Perma 2015 itu hanya boleh sama-sama Jakarta Selatan. Tapi untuk 4 2019 ini, Perma 4 2019 ini memperbolehkan Niko rumah di Jakarta Timur, saya Jakarta Selatan, saya boleh mendaftarkan tetap mengacu kepada 118 HR ya. Ya. Adalah tempat di mana domisili tergugat, domisili hukum tergugat gitu. Jadi saya boleh mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tempat domisilinya Niko berada. Nah, memang ada kelemahan. Balik lagi, ini mungkin kritik atau mungkin interpretasi yang kurang dari kami, dari saya pribadi. Setelah membaca pasal 4, pasal 4 huruf 3A, poin 3A ya. Setelah membaca pasal 4 ayat 4, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Artinya ini ketika kita maknai ini berarti prinsipal itu harus hadir. Si penggugat itu harus hadir dengan atau tanpa dari si kuasanya yang mendampinginya. Jadi ketika mendaftarkan boleh memberikan kuasa, tapi ketika hadir pada persidangan baik terhadap debiturnya atau terhadap orang yang memiliki hutang terhadap dia, kan begitu. Ini badan hukum apakah harus diartikan ketika merujuk pada pasal 98 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang persidangan terbatas, apakah harus diartikan si prinsipal itu adalah seorang manajemen yang terinput di dalam anggaran dasar para direksi, kan begitu. Karena 98 Undang-Undang 40 tahun 2007 ini yang berhak mewakili perseroan adalah direksi. Lantas apakah kita bisa menyimpulkan bahwa khusus gugatan sederhana hanya bisa prinsipal adalah direksi sesuai anggaran dasar seperti itu, kan? Seperti apa, Bang? Mungkin harus dimaknai demikian ya. Harusnya dimaknai demikian karena merujuk kepada pasal 98 40 2007 tadi. Dan merujuk pada anggaran dasar suatu perseroan. Namun ada hal yang menarik nih, Bang. Karena prakteknya kemarin ya di salah satu pengadilan juga ya yang saya lihat ada persidangan gugatan sederhana. Namun prinsipnya itu seorang manajer pada suatu bank gitu, bukan direksi, dan saya yakin manajer itu bukan orang yang berhak mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan anggaran dasar. Nah, kalau merujuk kepada praktek seperti bertolak belakang nih, Bang, ini gimana tanggapan ini, Bang? Setuju, artinya hal-hal yang kontradiktif ini ya mudah-mudahan Mahkamah Agung bisa menangkap ya, bisa menangkap bahwa ini suatu kendala di masyarakat. Walaupun perma ini udah bagus, tapi tetap ada hal yang kontradiktif ya, yang tetap bisa menjadi batu sandungan buat para pencari keadilan, kan gitu, untuk mengakses keadilan itu sendiri. Kalau dibaca lagi pasal 4 ayat 4 tadi, ya itu harus dimaknai bahwa prinsipal itu adalah direksi, kan gitu. Direksi, karena terpisah antara direksi dengan kuasa, even dia seorang karyawan, ya kan? Even dia seorang karyawan, karena di 103 Undang-Undang PT, direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan. Artinya karyawan itu kan
harus mendapatkan kuasa dari Iya. seorang direksi gitu kan. Berarti si karyawan itu bukanlah prinsipal dari si suatu perusahaan tersebut. Memberikan kuasa pada satu orang karyawan perusahaan atau lebih atau kepada orang lain ya seorang lawyer kah atau siapa yang dia tunjuk sebagai kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa. Baik, intinya even dia sebagai manajer karyawan perusahaan Ya. tersebut, dia diberi kuasa oleh direksi, Ya. kita nggak bisa menyebut dia sebagai prinsipal seperti itu kalau Ya. merujuk pada pasal Demikian, Ya. saya rasa demikian. Mungkin Badai ada yang punya pendapat lain ya silakan tolong komen. bantu kita juga, Bantu ya, kita juga untuk berdiskusi kasih dalil-dalil tentunya, hukum ya. atau seperti apa gitu. Tentuan hukumnya bagaimana. Ya itu begitu baik, begitu mudahnya kita berperkara di pengadilan dengan mekanisme gugatan sederhana tadi. 25 hari, nilai gugatan 500 juta kan begitu. Dan satu hal yang lebih menarik adalah ketika salah satu pihak tidak setuju atau tidak berkeberatan dengan putusan dari hakim, hakim tidak kita sampaikan majelis hakim ya, majelis hakim biasanya bertiga atau berlima atau bersembilan seperti di Mahkamah Konstitusi. Ini hakimnya hakim tunggal. Jadi seperti hakim peradilan ya, tunggal. Dia hakimnya hakim tunggal. Nah, ketika salah satu pihak baik penggugat atau tergugat keberatan dengan putusan hakim tadi, dia tetap bisa melakukan upaya hukum namun dengan mengajukan keberatan. Nah, bukan kasasi, banding dan sebagainya. Ya, tidak ada upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Ini kan semakin menambah putusannya bersifat final. Betul. Final and bindingnya itu pada saat putusan pertama, tingkat pertama tadi tidak dilakukan upaya hukum dalam waktu 7 hari sejak diputuskan atau diberitahukan, atau pada saat setelah putusan keberatan. Oke. Jadi nanti keberatannya pun diajukan tetap di pengadilan negeri, pengadilan di mana diajukan gugatan itu sendiri. Gitu. Badai, demikian diskusi kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga menjadi nambah ilmu juga buat kita. Buat Badai yang ingin memberikan komen, silakan tuliskan komen atau saran di kolom komen yang sudah tersedia. Salam Badai. Jadi kesimpulannya Badai, jangan pernah main hakim sendiri. Sudah ada solusi, mekanisme yang terbaik yang sudah diberikan oleh Mahkamah Agung melalui gugatan sederhana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana. Gugatan sederhana ini cukup simpel, waktunya 25 hari, nilai nominalnya itu sampai dengan 500 juta, baik gugatan non prestasi atau perbuatan melawan hukum. Tidak perlu ada upaya hukum banding kasasi ke Mahkamah Agung, cukup sampai dengan ajukan keberatan manakala Badai tidak setuju di dalam melaksanakan putusan tingkat pertama, lalu cukup ajukan keberatan di pengadilan negeri juga dalam waktu 7 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan, lalu akan disidangkan dan diputus dalam putusan keberatan tersebut, sehingga itu akan menjadi final and binding dan bisa dilakukan pengelolaan eksekusi.